Pada video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana cara menggunakan ink dan juga equation solver. Dan pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan formula and equation. Baik, langsung saja kita mulai dan kita pilih algebra. Di sini akan muncul beberapa rumus yang sering kali digunakan pada aljabar. Kali ini kita akan memilih yang solution to quadratic equation in standard form, yaitu yang ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kita klik dan di sini terlihat ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama solve this equation, yang kedua plot this equation, dan yang ketiga copy. Pertama kita pilih yang plot this equation. Selanjutnya kita pilih equation and function. Kemudian kita klik kotak input yang pertama. Kita ganti dengan angka. C kita ganti dengan angka 4. B kita ganti angka dengan 4 juga. Dan A kita ganti dengan angka 1. 1 tidak perlu kita tulis, x kuadrat begini saja, ini sudah melambangkan, di sini sudah ada angka 1. Kemudian kita klik enter dan kita pilih graph, maka akan menghasilkan grafik sesuai persamaan yang telah kita tulis. Untuk mengetahui titik-titik pada grafik ini, maka kita dapat memilih pada graph control, kita pilih trace, dan akan muncul titik-titik yang ada pada grafik tersebut. Tadi kita telah memilih plot this equation pada rumus ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Saat ini kita akan memilih yang solve this equation. Kita klik, kemudian di sini akan muncul 4 kotak input, kotak A, X, B, dan C. Pada A kita dapat masukkan 2. Sebagai contoh kita dapat masukkan 2. Kemudian pada kotak B kita masukkan nilai negatif 5. Pada kotak C kita dapat masukkan nilai negatif 12. Kemudian kita klik enter. Dapat dilihat bahwasanya nilai-nilai tadi akan muncul di sini. Akan muncul sebuah persamaan negatif 12 ditambah negatif 5x ditambah 2x kuadrat sama dengan 0. Dan di bawahnya akan muncul 2 penyelesaian. Penyelesaian yang pertama, solution steps using the quadratic formula. Yang kedua, solution steps for completing the square. Kita pilih yang solution steps for completing the square. Kemudian di bawahnya akan muncul penjelasan step by step bagaimana cara mendapatkan nilai X. Pertama, kedua ruas kita kurangi dengan negatif 12 sehingga akan menghasilkan 2x kuadrat ditambah negatif 5x sama dengan 12. Setelah itu kedua ruas kita bagi dengan angka 2 sehingga menghasilkan x kuadrat ditambah negatif 5 per 2x sama dengan 12 per 2, atau x kuadrat ditambah negatif 5 per 2x sama dengan 6. Kemudian kedua ruas kita tambah dengan negatif 5 per 4 dikuadratkan. Mengapa demikian? Supaya pada ruas kiri kita dapatkan persamaan kuadrat sempurna,
sehingga tertulis x kuadrat ditambah negatif 5 per 2x ditambah negatif 5 per 4 dikuadratkan sama dengan 6 ditambah negatif 5 per 4 dikuadratkan. Maka hasilnya x kuadrat ditambah negatif 5 per 2x ditambah 25 per 16 sama dengan 6 ditambah 25 per 16. Sekarang kita akan mengoperasikan angka pada ruas kanan. Sebelum kita mengoperasikan, kita samakan dulu penyebutnya dengan angka 16, sehingga hasilnya yaitu x kuadrat ditambah negatif 5 per 2x ditambah 25 per 16 sama dengan 121 per 16. Kemudian pada ruas kiri kita faktorkan, sehingga x dikurangi 5 per 4 dikuadratkan sama dengan 121 dibagi 16. Agar kedua ruas tidak mengandung akar atau kuadrat, keduanya kita akarkan, sehingga akar dari x dikurangi 5 per 4 dikuadratkan sama dengan akar dari 121 dibagi 16, sehingga menghasilkan dua jawaban. Yang pertama yaitu x dikurangi 5 per 4 sama dengan 16 per 4, dan yang kedua x dikurangi 5 per 4 sama dengan negatif 11 per 4. Persamaan yang pertama menghasilkan x sama dengan 4, dan persamaan yang kedua menghasilkan x sama dengan negatif 3 per 2. Sehingga dari persamaan yang awal tadi kita mendapatkan dua solusi, yaitu x1 bernilai negatif 3 per 2, atau jika kita sederhanakan akan menjadi negatif 1,5, dan x2 sama dengan 4. Selanjutnya kita akan membuat grafik. Seperti pada langkah yang sebelum-sebelumnya, kita akan memilih algebra pada tab formula and equation. Setelah itu kita memilih yang midpoint formula. Kita cari midpoint formula terlebih dahulu. Nah, ini midpoint formula. Kita klik plot this equation. Setelah itu kita beralih pada graphing, kemudian kita pilih dataset. Sebagai contoh, diketahui titik B merupakan titik antara A dan C jika A 2,7 dan C 4,3. Tentukan koordinat titik B. Pertama kita klik kolom input data. Seperti yang diketahui yaitu koordinat titik A dan koordinat titik C. Koordinat titik A sebagai x1 dan y1, koordinat titik C sebagai x2 dan y2. Titik A diketahui 2,7, maka x1 sama dengan 2, y1 sama dengan 7. Sedangkan x2 sama dengan 4, dan y2 sama dengan 3. Setengah x2, maka x2 nya diganti dengan 4, x1 kita ganti dengan 2, y1 kita ganti dengan 7, y2 kita ganti dengan 3. Setelah itu kita klik enter dan kita klik graph. Maka dapat diketahui koordinat titik B yaitu
3,5. Ini koordinat titik B. Atau jika pada grafik kita dapat mengetahui dia ada di sini. Ini koordinat titik B,